Wadidaw, akhirnya kembali manga One Piece chapter 1025 hadir ke tengah-tengah kita semua, Leo. Kali ini Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1025 dengan sebuah kalimat, gambaran dua naga. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Leo, chapter kali ini dimulai dengan cover chapter di mana Usopp menceritakan kisah petualangannya kepada anggota tim penerbit atau dua burung yang sedang mencatat di buku catatan dan gurita yang sedang mengetik di mesin tik. Usopp berpakaian seperti kapten bajak laut. Dia memakai topi seperti milik Roger, tetapi dengan Jolly Rogernya sendiri. Dan di kepalanya ada kertas yang ditulis gurita yang bertuliskan cerita si pembohong besar. Apakah ini gambaran di akhir petualangan kelompok bajak laut topi jerami nanti, di mana Usopp alias Sogeking atau juga dunia mengenalnya dengan julukan God Usopp akan mengambil tempatnya dan bersinar ke seluruh dunia dengan cara dan juga mungkin sedikit kebohongannya. Namun yang pasti harus kita ingat, Usopp layak mendapatkan itu karena dia merupakan salah satu kru penting di kelompok bajak laut topi jerami yang bahkan sering menjadi kartu as di hampir setiap arc. Seperti di arc Little Garden dengan tali tambang yang dilumuri minyak, dia berhasil menyelamatkan kru yang lain dari ambang kematian. Kemudian di arc Enies Lobby sebagai seorang Sogeking, sang penembak ulung yang mampu mengantarkan kunci borgor batu laut Nico Robin dari jarak jauh yang tak mungkin kru lain lakukan. Kemudian selanjutnya di arc Dressrosa menyelamatkan kaptennya dan juga Law dari Sugar, serta aksi heroiknya yang membuat namanya dikenal dunia dengan sebutan God Usopp karena berhasil menyelamatkan orang-orang yang dirubah Sugar menjadi mainan. Dan bahkan di arc Wano Kuni atau saat ini, perannya yang dengan cepat membuat sang penyiar informasi atau Bauhuang berhasil dimanfaatkan untuk media bagi Otama untuk memerintahkan para gifter yang telah memakan Kibidango untuk memihak pihak aliansi klan Kozuki. Ya, seperti itu kira-kira yang bisa kukatakan tentang karakter idolaku ini. Mantap, God Usopp. Baik, chapter kali ini dimulai dengan kapten tercinta kita yang meminta Momonosuke yang dalam wujud naganya untuk terbang ke pulau Onigashima yang melayang di udara. Momonosuke kemudian mencobanya, namun dia tidak bisa karena dia masih takut akan ketinggian. Sementara itu, Shinobu dan kru Law atau bajak laut hati melihat aksi mereka. Ya, semua itu harus diakui karena saat ini Momonosuke masih anak-anak dengan pemikiran anak-anak pula yang terjebak di dalam tubuh orang dewasa. Meskipun sebenarnya kalau kita ingat-ingat pikirannya sudah kayak orang dewasa kalau soal wanita. Begitu kata salah satu nakama yang berkomentar di kolom komentar sebelumnya. Kemudian cerita berpindah ke puncak atau atas atap Gunung Tengkorak Pulau Onigashima, tepat setelah bentrokan Raime Hake atau Thunder Bagua dari Kaido dan juga Yamato yang kita lihat pada chapter sebelumnya. Kaido berdarah di dahinya, sementara kulit Yamato terluka cukup parah. Kemudian selanjutnya, Yamato menggunakan teknik yang disebut Kagami Yama, sebuah teknik yang tampaknya berfungsi untuk menutupi tubuhnya dengan perisai seperti kaca, sehingga dia tidak menerima kerusakan atau luka lebih fatal. Sebelum perisainya sepenuhnya hancur, Yamato melompat dan melepaskan diri dari kristal. Dia kemudian memutarkan kanabonya atau gadanya di udara dan kemudian mengenai Kaido dengan serangan baru yang disebut Himoro Giri atau pemotong es besar. Dan serangan tersebut membuat Kaido terhempas ke tanah. Namun, Kaido bangkit sekali lagi dan menyerang Yamato dengan kanabo atau gadanya berulang kali. Kaido kemudian berkata, "Tidak peduli seberapa sering kau menggunakan nama lain atau mencoba menjadi samurai, kau tidak dapat menghindari fakta bahwa kau adalah putra Kaido. Kau masih memiliki darah Oni di tubuhmu," ujar Kaido. Dan setelah mendengar itu, Yamato mengatakan jika hal tersebut bukanlah masalah baginya. Sambil mengucapkan itu, Yamato berhasil menyerang wajah Kaido dengan kanabo atau gadanya lagi.
Meski terkena serangan, Kaido tidak tumbang. Dia justru berkata, "Kau selalu sendirian, berlari dan bersembunyi di kastil." Yamato menjawab sementara ada panel Yamato yang masih kecil membaca buku harian Oden secara diam-diam. "Itu tidak benar, aku punya teman," ujar Yamato. Saat dia mengatakan ini, Yamato mengingat Portgas di es. Lalu kemudian Kaido balas menjawab, "Ya, tapi temanmu telah mati bersama dengan samurai itu dan orang-orang yang baik padamu," ujarnya. Dan kemudian kita melihat sedikit flashback di mana bawahan Kaido yang baik hati kepada Yamato yang memberinya makan secara diam-diam, dan karena hal tersebutlah orang tersebut dieksekusi di atas kayu salib seperti yang digunakan Jack sang tandus untuk menyiksa Ming di Pulau Zu. Dan Yamato melihat semuanya. Berlanjut kembali ke cerita di masa saat ini. Hyakuzu no Kaido memukul kepala Yamato dengan gadanya, dan akibatnya Yamato jatuh dan terhempas ke tanah. Kaido kemudian kembali memukul Yamato berulang-ulang kali dan dengan sangat keras. Dan saat melakukan itu, Hyakuzu no Kaido terlihat seperti ogre sungguhan. Kaido berkata, "Kau adalah anak dari Oni atau iblis. Kau harus memerintah manusia, bukannya bergaul dengan mereka. Ini adalah takdirmu, Yamato," ujar Kaido. Ada yang menarik ini. Jika kita menyimak kata-kata Kaido, "Kau adalah anak dari Oni. Kau harus memerintah manusia, bukannya bergaul dengan mereka." Apakah ada kisah khusus tentang ini, tentang ras Oni? Karena di situ ada kata-kata Kaido, "Kau harus memerintah manusia." Berarti ada sejarah yang menarik tentang ini. Nanti kubahas terpisah, spesial untuk kalian semua, Leo. Tidak kubahas di sini karena sepertinya aku perlu sedikit membaca kembali chapter-chapter lama dan referensi lain agar bisa menjadi satu kesatuan dalam pembahasan kita nanti. Jadi tunggu saja, Leo. Kembali ke cerita dan berpindah ke Luffy dan Momonosuke yang dalam wujud naga raksasanya akhirnya berhasil juga terbang. Namun di sini Momonosuke terbang dengan mata tertutup karena dia masih takut akan ketinggian. Momonosuke terbang sangat cepat sehingga mereka mencapai Pulau Onigashima yang melayang di udara dalam hitungan yang sangat cepat. Sementara itu, Shinobu melihat dan memandangi mereka dari Wonokuni wilayah Udon dengan wajah yang sangat serius. Ketika Momonosuke terbang di atas Pulau Onigashima, kapten tercinta kita mengatakan kepadanya bahwa mereka harus menuju ke atap atau puncak Onigashima. Namun Momonosuke terbang dengan mata tertutup dan akhirnya justru masuk ke dalam kastil Gunung Tengkorak Pulau Onigashima. Dan dalam double split yang sangat lucu, kita bisa melihat bagaimana Luffy yang berteriak dan menerobos masuk ke lantai panggung utama di belakang Momonosuke yang masih dengan mata tertutup. Sementara itu kita bisa melihat reaksi Queen Sang Wabah, Sanji, kakek Hyogoro the Flower, Kawamatsu, Izo, Marco the Phoenix, Roro Noa Zoro, dan King the Wildfire yang sudah pasti terkejut dengan kemunculan naga raksasa ke tengah-tengah pertempuran yang sedang terjadi di lantai utama kastil Onigashima. Berlanjut, Momonosuke yang masih dalam wujud naga raksasanya terbang melintasi lantai panggung utama, sementara kapten tercinta kita mengatakan kepadanya bahwa mereka harus naik ke puncak Gunung Tengkorak. Momonosuke sedikit pusing namun berhasil dan terus memanjat. Keduanya melewati lantai 2, tepat di tempat di mana Big Mom yang masih terus bertarung melawan Eustace, Kapten Kid, dan juga Trafalgar di Waterloo. Kid berkata penuh kebingungan, "Apa ini?" Sementara Luffy juga berteriak, "Ah!" Dan Lau yang juga berkata, "Mugiwara!" Di lain pihak, Big Mom juga bertanya-tanya, penuh dengan kebingungan. "Kaido, apa yang terjadi?" ujarnya. Sementara itu, Momonosuke melanjutkan aksi terbangnya yang masih tidak terkendali. Sementara semua orang yang melihatnya tentu saja terkejut. Luffy mencoba membantu Momonosuke, namun beberapa puing masuk ke mata Momonosuke dan dia terus menabrak seluruh kastil. Kembali ke atap Onigashima, Yamato kembali ke wujud manusianya dan bersiap untuk menyerang lagi.
Dan setelah itu, kita bisa melihat dari kejauhan di belakang Yamato, Momonosuke telah berhasil melewati kastil dan mencapai atap gunung tengkorak Pulau Onigashima. Luffy terus berteriak. Kaido telah menyadarinya. Luffy melihat Kaido dan memberitahu Momonosuke untuk segera mengejarnya. Momonosuke melakukannya kali ini dengan mata terbuka lebar. Yamato dan Luffy menyerang Kaido secara bersama-sama. Yamato dengan serangan Shinsoku atau kaki dewa, Hakujaku atau ular putih berderap. Sementara Luffy dengan gear keempat Snakeman-nya, Gomu Gomu Jet Calvrin. Dalam double split yang mengesankan, kapten tercinta kita dan juga Yamato menyerang Hyakuzu no Kaido secara bersamaan di wajahnya. Serangan mereka menciptakan petir hitam. Setelah serangan itu, Yamato memperhatikan kedatangan Luffy, sesuatu yang membuatnya sangat senang. Namun saat ini memang tidak ada waktu untuk reunian. Di dalam double split baru, Kaido berubah menjadi naga dan menghadapi Luffy dan juga Momonosuke. Kita bisa melihat wajah konyol Momonosuke yang melotot ketakutan. Padahal wujudnya juga naga loh. Kena mental dia Leo. Satu grup nih sama Usopp, Nami dan juga Chopper. Padahal saat ini dia punya potensi dan kekuatan untuk justru membuatnya ditakuti orang lain. Tapi tetap kita tunggu, karena sesuai apa yang Raizo katakan saat bertarung dengan Fukurokuju, anak muda tentu akan tumbuh. Meskipun saat ini dia hanya anak-anak, namun pada waktunya anak mudalah yang akan menggantikan generasi lama. Karena waktu terus berputar dan berjalan, yang terkuat tidak selamanya akan menjadi yang terkuat, dan yang lemah bisa menjadi yang terkuat. Dan potensi itu ada dalam diri anak muda. Yos, reminder buat kita semua Leo. Kita para generasi muda yang akan menggantikan generasi yang lama. Bisa. Kembali ke cerita, Kaido berkata, "Bagaimana kau bisa selamat topi jerami? Dan siapa naga ini? Perkenalkan dirimu," ujar Kaido. Setelah Kaido berbicara, Luffy kemudian berkata, "Aku tidak akan mati apapun yang terjadi, karena akulah orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut." Sementara sang naga merah jambu, merah muda maksudku, juga berkata, Namaku adalah Kozuki Momonosuke, pria yang akan menjadi Shogun Wano Kuni." Widih, mantap. Dua pria dari era baru dengan mimpinya dan tujuannya masing-masing, yaitu Monkey D. Luffy dan Kozuki Momonosuke, siap meruntuhkan hegemoni dari era lama sang makhluk terkuat di dunia, Hyakuzu no Kaido. Berlanjut, Yamato menatap naga merah muda yang kini ada di dekatnya. Dia kemudian memikirkan Momonosuke yang dia temui beberapa saat sebelumnya. Dan setelah itu dia berteriak, "Momonosuke-kun," ujarnya. Sementara itu Kaido justru tertawa dan berkata, "Wow. Jadi kau anak itu. Dunia tidak membutuhkan dua naga," ujarnya. Dan selesai. Minggu depan libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.